Kalena dhamma sawanang etammang kalamuttamang. Kita lanjutkan pembacaan PDF Riwayat Spiritual Achan Man, video part 33. Kita masuk pada subbab pengobatan yang berkualitas dengan Dhamma. PDF Venerable Acharya Man Buridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahaboanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bante Tithayano dan Herianto. Sedangkan nama-nama tim penerjemah dapat Anda lihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Baiklah, kita mulai video part 33. Pengobatan yang berkualitas dengan Dhamma. Wihara Banongpyo terletak di dalam hutan lebat yang penuh dengan malaria. Ketika mendekati musim hujan, Acharya Man menyarankan para biku yang datang mengunjunginya untuk cepat-cepat pulang sebelum musim hujan datang. Ketika musim kemarau, mereka dapat tinggal di sana tanpa risiko. Para biku yang terjangkit malaria mengalami gejala pelemahan fisik. Mereka tidak memiliki obat anti malaria yang langka di mana-mana. Jadi, para biku hanya bergantung pada pengobatan yang berkualitas dengan Dhamma. Ini berarti mengamati rasa teramat sakit yang muncul dengan semangat, dengan tingkat ketajaman pikiran yang tinggi dan kebijaksanaan. Selain itu, mereka tidak memiliki cara lain yang efektif untuk mengurangi rasa sakitnya. Jika berhasil, mereka bisa menurunkan demamnya, yang juga memberikan penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan cara biasa. Seorang biku yang berani, yang berhasil menggunakan kekuatan pikiran dan kebijaksanaannya untuk mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit, memiliki dasar yang kuat yang akan mendukungnya ketika sehat maupun sakit. Akhirnya, ketika kematian hampir tiba, ia tidak akan merasa lemah, kehilangan kepercayaan diri, harapan dan tenaga. Sesudah berhasil menguasai kebenaran tentang adanya dukkha, ia berani menghadapi proses alami yang kita sebut kematian. Pikiran yang terfokus dan kebijaksanaan telah mengajarkannya untuk mengenali dukkha yang sebenarnya. Ia tidak akan pernah takut dengan rasa sakit. Ia selalu menjaga dasar-dasar kebenaran yang diperoleh melalui pengamatan-pengamatannya. Kemudian, ketika situasi kritis terjadi, pikiran yang terfokus dan kebijaksanaan yang telah dilatihnya hingga mahir akan dapat menyelamatkannya. Ia dapat menggunakan kemampuan pengamatannya untuk mengatasi rasa sakit tersebut, sehingga dapat segera terselamatkan. Semua yang pernah dilatihnya, pikiran yang terfokus dan kebijaksanaan akan segera menyadari adanya dukkha. Dari penampilan fisiknya, ia akan tampak sama seperti orang sakit lainnya, tampak lemah dan tidak berdaya. Tetapi pikiran yang terfokus dan kebijaksanaan akan terwujud di batinnya dan memberikan kekuatan seperti tentara yang siap berperang. Tiada rasa sakit yang dapat mempengaruhi kondisi pikirannya. Pertimbangan satu-satunya hanyalah pencarian batiniah dari hubungan sebab akibat yang sesungguhnya antara tubuh jasmani, rasa sakit, cipta, dan fenomena mental yang muncul sehubungan dengan hal-hal tersebut, di mana semua kekuatan dukkha bersatu pada saat yang bersamaan. Dengan kemampuannya mengatasi sakit dan segala hal yang muncul karenanya, kepercayaan dirinya menjadi tidak tergoyahkan. Kekhawatiran utamanya hanyalah apakah pikiran yang terfokus dan kebijaksanaan
akan terwujud dalam seluruh kebenaran dari semua fenomena pada saatnya. Ketika seorang biku mengamati kebenaran Dhamma, seperti kebenaran tentang adanya dukkha, ketika ia ingin mengulangi pencapaiannya, ia tidak akan membiarkan kesulitan pengamatan yang pernah dialami menghalangi dan melemahkan dirinya mencapai hal itu kembali, sampai kebenarannya benar-benar dimengerti. Ia hanya cukup mengulangi apa yang pernah dilakukannya, yang membuatnya mengerti tentang kebenaran itu dengan jelas. Dengan cara itu, suatu perwujudan tentang kebenaran itu akan selalu berada dalam kekuatan pikirannya, kebijaksanaannya, kepercayaannya yang kuat, dan usahanya yang gigih. Kebenarannya adalah rasa sakit, fisik tubuh, dan cita, semuanya ada secara terpisah di areanya masing-masing. Mereka tidak saling berkonflik maupun mencampuri satu dengan lainnya. Dengan kekuatan pernyataan ini, samudaya, sebab dukkha, ditaklukkan. Dan semua pengertian tentang sakit, kondisi penyakit, dan kematian dapat dikalahkan. Semua ketakutan itu sangatlah emosional, yang dapat menurunkan semangat dan menimbulkan keputusasaan. Ketika terobosan yang kuat ini tercapai, kesakitan menjadi melemah. Walaupun gejalanya belum seluruhnya melemah, ia tidak akan menguat sampai ke satu titik di mana cita dikalahkan oleh rasa sakit yang teramat sangat, yang menghasilkan dua jenis kesakitan. Yang pertama, kesakitan pada tubuh jasmani. Yang lainnya, kesakitan pada pikiran. Di waktu kesakitan yang amat sangat, para biku Dutangga menguji efek sakit tersebut. Hal ini dianggap sebagai cara penting untuk mempertajam pikiran dan kebijaksanaan yang akan menyempurnakan kemampuan mereka sampai mereka cepat mengenali semua aktivitas mental, pikiran termasuk di dalamnya, termasuk sakit fisik dan mental. Setiap biku menunjukkan tanda-tanda kecemasan ketika sakit dianggap sebagai kegagalan bagi para biku praktek. Secara mental, samadhi dan kebijaksanaan tidaklah cukup untuk menjaganya dari krisis waktu. Pikiran yang kurang terfokus menyebabkan latihannya menjadi gagal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak sesuai dengan kewajiban seorang biku untuk memupuk pikiran yang fokus dan kebijaksanaan sebagai senjata untuk melindungi dirinya dalam peperangan melawan segala jenis rasa sakit. Mereka yang telah membangun kualitas yang diperlukan untuk selalu sadar dapat mengendalikan diri dengan baik, tidak pernah menunjukkan kegelisahan, yang layak dipuja sebagaimana layaknya para biku praktek. Hasil yang baik ini juga diketahui oleh sesama biku. Mereka semua sangat menghargai semangat berperang yang dimilikinya. Yang lainnya memiliki keyakinan bahwa bagaimanapun sakitnya, seorang biku Dutangga tidak akan pernah terkalahkan, walaupun dalam kematian. Demikianlah, pikirannya yang terfokus dan kebijaksanaannya tidak pernah mengalah. Bagi mereka, itulah alat pengamatan yang digunakan untuk mencari cara yang aman dan bebas hambatan untuk mencapai tujuan. Walaupun akhirnya tidak mungkin menjaga tubuh dan jiwa secara bersamaan. Siapapun yang mempraktekkan Dhamma sesuai dengan kebenaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha sebagai kebenaran absolut yang universal, ia tidak pernah mengalah dan menarik kekuatannya. Ia wajib berperang sampai mati. Jika hal ini terjadi dan tubuhnya tidak dapat menerima tekanan itu, ia akan membiarkan tubuh itu mati. Tetapi ia tidak pernah menyerahkan ciptanya atau perhatian dan kebijaksanaan yang menjaga dan melindunginya.
Ia memiliki komitmen untuk berjuang mencapai kebebasan. Kegagalan tidak pernah menjadi pilihan. Ia menunjukkan atribut pejuang yang menjadi pemenang guna mendapatkan perlindungan yang benar-benar aman. Berlatih dengan keyakinan yang kuat dalam prinsip-prinsip kebenaran, pastilah memberikan kesempurnaan. Dhammo hawe rakhati dhammacaring. Dhamma melindungi mereka yang mempraktekannya dengan jujur. Jika ia melatihnya dengan bimbang, hasilnya akan sangat berlawanan. Jangan lakukan itu. Tidak pernah terjadi sebaliknya. Karena Dhamma, sawakata Dhamma, memberikan akibat yang berhubungan langsung dengan sebabnya. Walaupun banyak hal yang ditawarkan dunia ini, seorang biku Dutangga lebih memilih berkonsentrasi pada hal-hal yang ditawarkan oleh sasana. Sebagai contoh, kedamaian samadhi dan intuisi kebijaksanaan yang dibutuhkan untuk mengurai kilesa di dalam batinnya. Keduanya memberikan peningkatan kebahagiaan yang jelas terbukti dari waktu ke waktu. Hasil yang nyata dan dapat segera dirasakan ini adalah yang ingin diwujudkan oleh biku Dutangga. Ketika melakukannya, ia menghilangkan hal-hal yang dapat menghambatnya, beberapa masalah dan keraguan yang belum terjawab. Jika ia memiliki kemampuan mengubah dunia dalam kehidupan ini, bisa hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan, semua ini bisa dicapai dengan usaha yang sungguh-sungguh setiap waktu. Acharyaman menggunakan metode pengajaran inspirasional untuk memperkuat semangat juang ini, terlepas muridnya sakit atau tidak. Ia memaksa biku-bikunya selalu menjadi pejuang untuk menyelamatkan mereka sendiri dari bahaya. Pada kondisi tertentu, ia memberikan penekanan khusus tanpa kompromi. Ia khawatir biku-biku tersebut menurun semangatnya menghadapi tantangan ini. Seorang biku yang sakit menunjukkan tanda-tanda pelemahan, kehilangan kemampuan mengendalikan diri sendiri, dan menjadi pemarah. Acharyaman melarang biku-biku di wiharanya mengurusi biku yang sakit. Pelemahan, ketakutan, dan sikap mental tidak puas bukanlah cara yang benar untuk mengatasi penyakit. Orang-orang sakit bereaksi dengan cara ini sepanjang waktu dan tidak pernah melihatnya sebagai masalah. Tetapi seorang biku yang harus mengatasi kesulitan dan mengamatinya dengan seksama tidak seharusnya bereaksi seperti itu. Ini memberikan contoh yang buruk. Jika seorang biku membawa sikap seperti ini ke lingkungannya, sikap buruk ini akan menyebar seperti penyakit menular yang dengan mudah akan menginfeksi yang lainnya. Bayangkan kekacauan yang mungkin terjadi. Para biku mengeluh sepanjang hari, berguling-guling seperti hewan sekarat. Anda adalah biku praktek. Jangan berperilaku seperti hewan. Jika Anda mulai berpikir dan bertindak seperti hewan, kepercayaan itu akan segera membentuk karakter hewan, menyebarkan kebingungan di mana-mana. Ini bukanlah cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita semua pernah mengalami sakit pada saat tertentu, sehingga kita mengerti apa yang dirasakan orang lain ketika sakit. Anda tidak perlu mempertontonkan ketidaknyamanan tersebut. Jika penderitaan mental dan mengeluh berkepanjangan adalah obat yang efektif, maka pengobatan konvensional tidak lagi diperlukan. Siapapun yang jatuh sakit cukup berteriak mengeluh untuk menghilangkan penyakitnya. Hanya semudah itu. Tidak diperlukan lagi waktu yang lama untuk mengobati pasien itu. Apakah mengeluh berkepanjangan dapat benar-benar mengobati penyakit Anda sekarang? Jika tidak, mengapa mengganggu setiap orang dengan keluhan Anda yang tidak berguna?
Inilah contoh khotbah yang diberikan Acariaman kepada biku yang mengalami ketidakmampuan mengatasi gangguan di seluruh komunitas wihara tersebut. Di sisi lain, ketika ia mengunjungi biku yang sakit, yang menjaga pikirannya dengan kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan akan kondisinya, Acariaman selalu menunjukkan persetujuannya. Ia memuji keberaniannya dan memberikan beberapa kalimat pembangkit semangat. Juga sesudah kesembuhannya, Acariaman selalu memuji ketabahan mentalnya, menjadikannya contoh yang baik untuk yang lainnya. Itulah cara seorang pejuang sejati yang sakit menyelesaikan tugasnya di medan perang. Jangan mengeluhkan jumlah lawan yang sangat banyak. Lindungi diri Anda dan lawanlah mereka dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang Anda miliki tanpa pernah melarikan diri darinya. Jangan pernah mengurangi kekuatan Anda. Jangan pernah mau mengalah. Jangan biarkan musuh menginjak-injak Anda ketika Anda jatuh. Kita yang berada di dalam lingkaran pelatihan haruslah menjadi pejuang-pejuang. Tidak ada gunanya mengeluhkan betapa menyakitkannya penyakit itu. Fokuslah pada rasa sakit yang muncul dan cobalah mengerti yang sesungguhnya. Terlepas dari seberapa banyak atau seberapa sedikit rasa sakit yang kita alami, semua rasa sakit adalah perwujudan dari kebenaran tentang dukkha. Siapapun biku yang lemah dan membiarkan dirinya dikendalikan oleh rasa sakit yang membuatnya menderita, akan mendengar saran yang berbeda dari Acariaman. Jika Anda menginginkan kebenaran, tetapi menolak mengamatinya karena Anda takut sakit, bagaimana Anda akan menemukan di mana kebenaran itu berada? Sang Buddha berhasil mewujudkan kebenaran dengan mengamati segala sesuatu, bukan dengan mengeluhkan semua yang ada seperti biku yang tidak berguna ini. Di manakah Sang Buddha pernah menyatakan bahwa untuk mencapai pengertian yang benar diperlukan keluhan yang berkepanjangan? Saya tidak pernah membaca buku, mungkin saya tidak mengetahuinya. Di manakah sutta yang mengajarkannya? Jika ada di antara Anda yang sangat menguasai kitab suci, dapat menemukan sebaris paragraf yang berisikan Sang Buddha mengajarkan manfaat mengeluh, tolong tunjukkan hal itu kepada saya. Saya akan berhenti mengajarkan para biku mengamati rasa sakit dan melawan kesulitan. Kalian cukup mengeluh sampai kebenaran muncul memenuhi seluruh alam semesta. Kita kemudian dapat menyaksikan munculnya kebijaksanaan, orang-orang yang berhasil mencapai maga dan phala dengan kekuatan keluhannya. Mereka akan berada di posisi yang mempertanyakan keabsahan dan relevansi tentang dhamma yang diajarkan Sang Buddha sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Dhamma sebagai kebijaksanaan modern akan menjadi suatu yang baru. Dhamma modern yang dicapai tanpa pengamatan yang menyulitkan. Semua yang diperlukan untuk mencapai magha dan phala hanyalah menyanyikan keluhan yang berulang-ulang. Sebuah metode yang cocok untuk usia di mana orang mencari hasil yang benar dengan cara yang tidak benar. Satu sikap yang mempengaruhi seluruh dunia sekarang. Dalam waktu singkat, seluruh tempat di planet ini tidak akan cukup menampung kebijaksanaan modern ini. Saya sendiri memiliki mentalitas yang kuno. Saya percaya apa yang telah diajarkan Sang Buddha dan tidak berani mengambil jalan pintas. Saya khawatir, begitu saya melangkah, saya akan tersungkur dan meninggal dengan memalukan. Itu akan sangat menyedihkan untuk saya. Siapapun biku yang menunjukkan kelemahan akan diperlakukan sama tanpa kompromi. Hukuman yang sama untuk biku yang dikalahkan oleh kelemahannya
atau kehilangan semangat ketika melakukan latihan yang berat. Karena begitu banyak hambatan yang menghalanginya melakukan berbagai pengamatan dengan teknik sesuai yang ditentukan Acharyaman. Acharyaman selalu mendorong biku-bikunya untuk menunjukkan semangat yang diperlukan untuk mengatasi semua kesulitan. Mereka sangat sering mendengar ajaran yang dinamis ini. Untuk mereka, para pencari dhamma sejati, kata-katanya adalah terapi yang membangkitkan semangat, menyegarkan latihan mereka, dan membuat semangat mereka tetap tinggi. Dengan dukungan ini, mereka siap mencapai kebebasan yang tertinggi, selangkah demi selangkah, menuju jalan kebahagiaan yang dijanjikan dalam Dhamma. Perintah-perintahnya membangkitkan semangat dan menghapus kelemahan serta kemalasan yang dapat membawa ke penderitaan sangsara. Ketika Acharyaman menetap di sana, 2 orang biku meninggal di wihara Ban Nong Pyo dan seorang lagi meninggal di Ban Nan Nai. Biku yang pertama meninggal adalah biku yang berusia setengah baya yang khusus berlatih meditasi. Tinggal di Chiang Mai sebagai pengikut Acharyaman, ia seringkali mengikuti gurunya ke Udon Thani, kemudian ke Sakon Nakhon. Kadang tinggal bersamanya, kadang berlatih sendiri, sampai ia meninggal di Ban Nong Pyo. Ia sangat ahli dalam meditasi samadhi dan dibimbing langsung oleh Acharyaman. Latihan kebijaksanaannya telah terbentuk dengan baik. Ia adalah seorang yang sangat taat dan mematuhi semua peraturan yang ada. Berkarakter kuat dan tegas ketika memberikan ceramah Dhamma, walaupun ia tidak bisa membaca dan menulis. Ceramahnya disampaikan dengan lucu dan cerdik, selalu menggunakan perbandingan yang tepat, sehingga memudahkan para pendengarnya menangkap apa yang ia maksudkan. Sayangnya, ia mengidap penyakit paru-paru, TBC, penyakit kronis yang lama, yang menjadi kritis ketika ia tinggal di wihara. Pada suatu pagi, sekitar pukul 7, ia meninggal dengan tenang, sebagai seorang yang telah menjadi biku untuk waktu yang lama. Menyaksikan saat-saat terakhirnya, dan ketika ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, saya memberikan hormat yang sangat dalam atas kepiawaiannya dalam meditasi. Pada saat kematian, kitalah yang mengendalikan nasib kita, sehingga kita harus mengambil tanggung jawab sepenuhnya untuk masa depan kita. Tiada seorang pun, betapapun dekat dan sayangnya, dapat turut serta menentukan hasilnya. Sebelum saat itu tiba, kita harus memusatkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita agar dapat menghadapi titik penting ini dengan bijaksana, sehingga dapat menyelamatkan kita dari bahaya dan berhasil melewatinya dengan aman. Saat-saat terakhir kita akan memberikan arti khusus. Kita semua, apakah kita telah mempersiapkannya dengan baik atau belum, akan berhadapan dengan situasi ini. Bagi kita yang telah mempersiapkannya dengan baik, akan pergi dengan tenang. Tetapi, bagi kita yang masih belum mempersiapkannya, belum memiliki pengetahuan yang cukup, akan merasa tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat menyelamatkan nasib kita. Sang Buddha menyatakan, Konu hasa kim anando, yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Ketika dunia ini diliputi oleh keinginan seksual yang tinggi, kemarahan dan keyakinan yang salah, laksana api besar yang membakar sepanjang hari, bagaimana Anda bisa tersenyum dan tertawa sepanjang hari? Mengapa Anda tidak segera mencari tempat perlindungan yang bisa Anda percayai untuk tetap hidup? Hentikan kelalaian ini sekarang. Jangan terus membawanya sampai Anda meninggal
atau Anda akan mengalami kesakitan di masa yang akan datang, tanpa batas waktu. Sang Buddha selalu mengingatkan manusia agar tidak melalaikan risiko dalam hidup. Tetapi ketika orang mendengar ucapan Sang Buddha sekarang, mereka merasa malu. Begitu malu dan bersalah dengan perilaku seksual yang sangat kuat, yang mengutamakan kenikmatan seksual yang ingin disembunyikannya. Walaupun merasa malu dan bersalah, mereka tetap saja dipengaruhi oleh nafsu keinginannya. Menyukai ini, membenci itu. Jenis penolakan ini sudah menjadi bagian integral dari sifat duniawi. Mereka tidak tahu kapan harus menghentikannya, sehingga menyedihkan. Reaksi mereka kepada Sang Buddha hanyalah rasa malu dan bersalah. Peristiwa meninggalnya Bhikkhu di Ba Nong Pyu membuktikan satu pelajaran yang berharga untuk kita semua yang sedang menghadapi masalah yang sama. Silahkan pertimbangkan dengan seksama caranya meninggal. Ketika ia hampir saja meninggal, Acariaman dan biku-biku yang lain yang sedang dalam perjalanan berpindah patah berhenti untuk menyaksikan peristiwa sedih itu. Kemudian, Acariaman berdiri merenung sejenak, kemudian berkata kepada setiap orang dengan suara serius, "Tidak perlu mengkhawatirkannya. Ia telah bertumimba lahir di alam Abhasara, alam Brahma ke-6. Ia aman sekarang. Tapi ada sedikit kesalahan. Bila mana ia hidup lebih lama dan mengembangkan pandangan terang dengan sedikit lebih serius, ia akan terlahir di salah satu dari kelima alam Sudawasa Brahma. Di sana ia akan langsung menuju ke sasaran utama, tidak pernah terlahir kembali. Dan bagaimana dengan Anda sekalian? Kelahiran kembali yang mana yang sedang Anda persiapkan untuk diri Anda sendiri? Apakah di salah satu alam binatang, alam setan, atau di alam neraka? Atau akan terlahir sebagai manusia, dewa, atau Brahma? Ataukah Nibbana? Yang mana? Jika Anda ingin tahu dengan pasti, lihat baik-baik pada kompas yang Anda gunakan di batin Anda untuk melihat kemana arah yang sedang Anda tuju. Ujilah diri Anda sekarang untuk menemukan apakah arah Anda sekarang menuju ke arah yang baik atau buruk. Ketika Anda meninggal, sangat terlambat untuk melakukan penyesuaian. Setiap orang tahu bahwa kematian adalah final. Tidak ada yang bisa dilakukan setelah itu. Peristiwa kematian yang kedua adalah seorang biku dari Ubon Ratchathani yang datang dengan mengidap penyakit malaria dan meninggal sebulan kemudian. Sesaat sebelum terjadi, kematiannya sudah diketahui oleh biku lain yang tinggal di sana pada saat itu, pada saat ia bermeditasi. Biku itu membicarakannya dengan Acariaman esok sorenya. Sesudah mendiskusikan berbagai aspek latihan meditasi, pembicaraan mereka berpindah kepada biku yang sakit. Dan biku itu memberitahukan kepada Acariaman mengenai penglihatan yang muncul dalam meditasinya. Sesuatu yang aneh muncul dalam meditasi saya semalam. Saya mengamati dengan cara yang biasa saya lakukan. Ketika saya mencapai keadaan yang tenang, saya tiba-tiba melihat gambaran diri Anda berdiri di depan tumpukan kayu bakar dan berkata, "Kremasi biku itu di sini. Ini adalah tempat terbaik untuk melakukannya." Saya tidak mengerti maksudnya. Apakah biku yang sakit malaria itu akan meninggal? Kondisinya kelihatannya tidak begitu serius. Acariaman segera menjawab, "Saya sudah lama mengamati hal ini. Ia akan meninggal. Tidak dapat dihindari. Tetapi ia tidak akan meninggal sia-sia. Saya sudah melihat kondisi mentalnya. Sangat baik. Jadi,
ia akan meninggal dengan tenang. Tetapi saya melarang keras Anda untuk menyampaikan apapun kepadanya. Jika ia mengetahui bahwa ia akan meninggal, ia akan merasa sangat kecewa. Kemudian kesehatannya akan menjadi lebih buruk lagi dan kondisi mentalnya dapat melemah sehingga ia akan kehilangan kesempatan terlahir kembali sesuai dengan harapannya sekarang. Kekecewaan akan sangat merusak emosi dalam kondisi seperti ini. Beberapa hari kemudian, kondisi kesehatan biku itu menjadi sangat buruk. Ia meninggal dengan tenang sekitar pukul 3 pagi. Kejadian ini membuat saya mempertimbangkan bahwa Acharyaman sudah mengamati hal-hal yang mendahului di belakang setiap kejadian yang muncul ketika ia bermeditasi. Mengikutinya sampai ia mengerti apa maknanya. Kemudian membiarkannya pergi, mengikuti alam. Pada suatu pagi, seorang pengikut Acharyaman yang mengidap penyakit demam yang sangat tinggi karena infeksi malaria memutuskan untuk berpindah patah dan berpuasa untuk hari itu. Ia menggunakan kemampuannya mengamati untuk melawan rasa sakit yang dirasakannya sejak pagi sampai pukul 3 sore, ketika demam mulai meninggi. Merasa sangat letih pada siang hari, ia mengalihkan perhatiannya ke titik di mana ia merasa paling sakit, tetapi tanpa berusaha mendapatkan informasi dan menganalisa rasa sakit itu dengan kebijaksanaan. Pada tengah hari, Acharyaman mengirimkan citanya untuk memeriksa bagaimana biku itu mengatasi sakitnya. Pada sore harinya, ketika mengunjungi Acharyaman, ia terkejut mendengar Acharyaman bertanya tentang caranya berlatih. "Mengapa Anda mengamati seperti itu? Bagaimana Anda bisa mengerti kebenaran tentang tubuh jasmani, rasa sakit, dan citta jika hanya mengkonsentrasikan pikiran Anda di satu titik? Seharusnya gunakan kebijaksanaan Anda untuk menganalisa semuanya. Dengan cara itu, Anda akan menemukan kebenaran sejati setiap hal itu. Itulah yang diharapkan dari seorang yogi. Ia memiliki perhatian yang sangat kuat untuk mencapai sesuatu. Itu bukanlah latihan yang benar untuk seorang biku yang ingin menemukan kebenaran tentang rasa sakit. Jangan lakukan itu lagi. Itu adalah cara yang salah untuk mewujudkan banyak kebenaran yang ditemukan dalam tubuh jasmani, rasa sakit, dan citta. Pada tengah hari, saya menguji cara Anda berlatih untuk melihat bagaimana Anda mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh demam Anda. Saya menemukan Anda hanya berfokus ke rasa sakit itu saja. Anda tidak menggunakan pandangan terang dan kebijaksanaan untuk mempermudah masalah dengan melihat kepada semua aspek yang ada. Tubuh jasmani, rasa sakit, dan citta. Ini adalah cara paling efektif untuk menghentikan rasa sakit dan menetralisir gejalanya, sehingga demam menjadi lemah. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang